Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adida sebagai pembicara kedua dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan pendapat pemerintah bahwa pada kali ini yaitu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis dan lain-lain. Di sini saya pertama akan melakukan sanggahan karena saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah. Yang pertama adalah masalah ekonomi dihadapi semua orang lintas suku atau golongan. Bukankah di sini pemerintah menjatuhkan dirinya sendiri dengan cara mendukung pendapat kami yang tidak setuju dengan mosi pemerintah? Mengapa? Justru dalam hal ini pemerintah melupakan bahwa karena semua masalah ekonomi dihadapi oleh semua suku maupun gender lain, maka otomatis maka ketika ada diskriminasi, otomatis orang akan memiliki dua masalah, yaitu masalah diskriminasi dan ekonomi. Jika pemerintah hanya fokus pada masalah ekonomi, maka pemerintah akan mendapatkan dua masalah, yaitu tidak fokus pada diskriminasi dan juga tidak fokus pada ekonomi. Dan pemerintah tahu sendiri bahwa identitas merupakan hal dasar yang harus dipenuhi. Ketika pemerintah tidak memenuhi hal dasar dari seseorang, lalu pertanyaannya apakah pemerintah bisa memberikan hak ekonomi yang sejatinya itu bukan hak dasar, karena identitas merupakan hak dasar. Yang kedua, pemerintah menyatakan hampir semua permasalahan terkait identitas bermuara pada permasalahan ekonomi. Dan juga pemerintah di sini membawakan contoh bahwa orang Amerika yang berkulit hitam itu awal mulanya dirasis karena adanya permasalahan ekonomi. Saya kira di sini pemerintah kurang membaca sejarah. Padahal awal mulanya sejarah rasisme pada kulit hitam di Amerika adalah karena orang kulit hitam memiliki sumber daya manusia yang rendah atau memiliki kemampuan yang rendah dibandingkan orang-orang kulit putih, sehingga kulit putih naik kemudian melakukan penjajahan karena memiliki sumber daya lebih tinggi. Lalu di sini apabila kita tidak fokus pada diskriminasi, bukankah ketimpangan SDM ini akan terus berlanjut? Ketika kita logika saja, ketika orang kulit putih yang memiliki SDM tinggi, lalu kulit hitam yang memiliki SDM rendah akan saling bersatu dan saling bertukar pikiran dan saling menukar kemampuan sumber dayanya masing-masing. Maka di sini akan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul. Ketika terjadi sumber daya manusia yang unggul, maka perekonomian akan sedikit demi sedikit meningkat. Ketika kita sudah memenuhi hak diskriminasi, maka ekonomi pun akan ikut meningkat. Pemerintah melupakan hal itu. Kemudian, yang ketiga, pemerintah menyatakan gerakan sosial berbasis identitas hanya melahirkan politik identitas. Lalu, pemerintah melupakan logikanya bahwa politik identitas tidak mampu memperjuangkan masyarakat kelas bawah. Lalu, apakah ketika kita melupakan identitas itu akan menyelesaikan permasalahan ekonomi? Bukankah telah saya jabarkan sebelumnya bahwa ketika kita mampu menyatukan semua kaum dari suku apapun, setiap suku otomatis memiliki sumber daya yang tingginya masing-masing. Tidak hanya suku A, lalu suku A pasti memiliki orang terbaik yang memiliki sumber daya. Lalu suku B juga pasti akan memiliki orang yang baik juga dalam sumber dayanya. Ketika mereka bersatu, maka mereka akan saling meningkatkan sumber dayanya masing-masing. Namun bayangkan bagaimana mereka akan saling berdiskriminasi dan menentukan kelompoknya masing-masing. Apakah sumber daya akan meningkat? Pemerintah melupakan fakta itu. Kemudian di sini saya akan memaparkan pendapat saya yang harusnya pemerintah dengarkan juga. Yang pertama adalah justru akan terjadi tumpang tindih di masyarakat jika melupakan pentingnya diskriminasi. Karena kita ingat, diskriminasi merupakan identitas dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mari kita pertimbangkan bersama-sama. Ketika kita fokus pada diskriminasi, maka semua jajaran masyarakat dari suku apapun bersatu tanpa diskriminasi. Kemudian SDM yang baik antar suku akan bersatu, kemudian SDM yang bersatu tersebut akan menjadi SDM unggul. Ketika itu maka akan meningkatkan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi pun akan ikut meningkat tanpa melupakan diskriminasi karena sejatinya identitas adalah hak dasar hidup. Ketika pemerintah berhasil menegakkan hak dasar, otomatis hak di atasnya seperti hak ekonomi akan ikut membaik. Sebaiknya di sini pemerintah mempertahankan untuk fokus pada diskriminasi.
Dan kita bayangkan saja, diskriminasi, ketika kita fokus pada diskriminasi, itu merupakan fondasi dari suatu rumah. Jadi semua suku akan saling bersatu membentuk suatu fondasi. Dan ketika fondasi baik, maka ekonomi pun akan meningkat. Yang kedua, manfaatnya adalah identitas, yaitu ketika